rumah Pentakosta, sekalipun umat Allah belum bisa berkumpul bersama-sama, masih ada di rumah-rumah, tapi kita tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan melihat pagi ini ketika ibadat saat singkat, kita akan berdoa. Nanti Yanti berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah dalam hidup kami. Kalau pagi ini Tuhan masih berikan kesempatan datang bersama-sama untuk beribadah semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami memulaikan ibadah kami. Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami, puji-pujian dan akan setiap firman yang kami dengarkan. Biarlah pengurapan-Mu, hadirat-Mu boleh kami rasakan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulaikan ibadah ini. Haleluya. Percaya banyak berkah, percaya dengan kuasa-Nya. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang kau inginkan. Percaya bahwa banyak berkah, percaya bahwa banyak berkah, percaya dengan kuasa-Nya. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang kau inginkan. Percaya bahwa banyak berkah, percaya bahwa banyak berkah, percaya dengan kuasa-Nya. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang kau inginkan. Percaya bahwa banyak berkah. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang kita menang. Bapa, kami kuatkan percaya kami. Sebab pujian ini berkata, percaya membawa memberi banyak berkah. Itu kami percayai dan hidup iman kami. Kamu mendengar renungan firman Tuhan, kiranya urapi kami semua, beri suara kepada hamba. Urapi semua yang ada hamba-hamba Tuhan yang duduk beribadah. Kami sudah alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan akan saya ambil dari Injil Lukas pasal yang kelima. Pembacaan ini cukup panjang dari ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama. Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat 11. Mari dengan kuat kita baca. 1, 2, 3. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menunggunya hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya lalu turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang-orang dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan membakarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu supaya mereka datang membantunya.
Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hasil. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun bersyukur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Dan sesudah mereka menyelam perahu di darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Cerita ini kita hafal, cerita yang klasik. Karena saking klasiknya kita seringkali lupa, tak pernah melihat hal-hal yang indah dari firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret. Danau Genesaret saat ini mempunyai 4 nama. Nama pertama terdapat di Bilangan 34 ayat 11. Coba kita lihat. Ini nama pertama dari danau ini. Bilangan 34 ayat 11. Coba kita baca 2, 3. Dari Sevam batas itu turun ke Ribla di sebelah timur air. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai danau Kineret di sebelah timur. Nama danau ini pertama Kineret. Kineret diambil dari sebuah kata kinar. Sebab danau ini saya sudah 9 kali berlayar di danau ini, bentuknya seperti harpa, seperti kita kecil di daerah Yordania lalu membesar, kecil lalu membesar. Jadi kinar itu harpa sampai diberi nama Kineret dari kata kinar ya. Nah, kita mau lihat. Lalu kedua dirubah namanya menjadi Kineret. Ketiga dirubah menjadi nama dari seorang kaisar Tiberius, jadi Tiberias. Dan keempat dirubah menjadi nama sampai sekarang, Danau Galilea. Mari kita lihat pengertiannya. Sebab dari 4 nama danau ini kita akan mendapatkan sesuatu sama dengan hidup kita. Kineret artinya pujian, kecapi, kinar. Kineret artinya kecapi, jadi bentuk pujian. Lalu kedua, Genesaret artinya kegagalan. Tiberias artinya angin yang besar, dan Galilea artinya ketenangan dan berkat yang melimpah. Itu saya alami dan Galilea. Nah, kalau kita lihat arti dari 4 nama ini, kita ingat hidup ini. Kadang-kadang kita alami pujian, kita menyanyi, tapi ada saat kadang-kadang kita alami kegagalan, Tapi saat juga kita menghadapi badai topan yang besar seperti sekarang ini. Dunia, gereja, umat Tuhan sementara menghadapi badai dari sebuah virus yang tidak nampak oleh mata kita, tapi akibatnya, dampaknya begitu ganas. Seluruh dunia sementara dan keempat juga kadang-kala hidup kita mulai ketenangan, kita alami berkat dari Tuhan. Saya sudah pernah ke Danau Toba, melihat danau ini, berlayar danau ini. Saya pernah berada sebuah danau di Sulawesi Tengah, Danau Tentena, Danau Towuti. Ada beberapa danau yang saya datang. Di Sulawesi Tengah ada danau Tondano, tetapi danau ini lebih besar Danau Toba
daripada danau Galilea. Danau Toba besar sekali, gelombangnya besar. Danau Genesaret itu sifatnya kadang-kala sekonon-konon datang, ya, datang angin yang besar. Padahal ini danau bukan laut, tenang sekali. Melalui cerita ini sebentar kita akan melihat bahwa kita tidak perlu gagal, kita tidak perlu takut menghadapi badai angin ribut, kita tidak perlu was-was menghadapi sesuatu yang menghadang perjalanan kita. Apalagi kita berada di akhir zaman, mendekati hari-hari yang terakhir. Kita melihat perkara-perkara, kita melihat contoh hal-hal yang dilakukan oleh murid-murid terhadap perintah Tuhan. Saudara, bagi yang ada di rumah, ketika Yesus ada di pantai, kita bayangkan di pantai laut, ini bukan di gunung, di pantai. Dia ada di pantai, banyak orang mengerumuni dia, mendengarkan firman Allah. Di mana Tuhan berada, banyak orang mengikuti. Nah, dulu belum ada ibadah itu, ada pujian seperti sekarang. Belum ada alat musik, belum ada rebana, belum ada segala macam. Tetapi heran, orang berkerumun pada Yesus mau dengar firman. Luar biasa, orang berkerumun begitu banyak, mereka ingin mendengar firman. Ini sebab pelajaran berharga kita. Jangan sampai kita lupa, saudara, bahwa firman Allah itu penting. Kita harus mengerumuni, kita harus lapar, kita harus baca, kita harus mendengar. Maksud saya yang penting firman Allah adalah maksudnya. Tapi dengan firman Allah kita harus lihat bagaimana kita merespon, bagaimana kita respek terhadap firman Allah. Yang berkhotbah bisa bagus, pendeta bisa hebat, enak didengar. Tapi kalau tidak ada respek, kita tidak ada aksi, tidak berbuat apa-apa yang dikatakan oleh firman, saudara, tidak ada gunanya. Jadi kalau saya katakan bagaimana orang berkerumun hendak mendengarkan firman Allah. Kalau firman Allah itu saya mengatakan petunjuk, jadi mereka mencari tahu bagaimana petunjuk dari yang akan Tuhan sampaikan. Mereka mendengar petunjuk, berkerumun. Di ayat yang kedua dari Lukas pasal 5, di sana ada 2 buah perahu tertambat di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalan. Angka 2 adalah angka jamak yang paling kecil. Nah, biasanya nelayan kalau turun setelah habis melaut, pagi pulang sudah mereka membongkar ikan. Tapi sekarang tidak. Kelihatan sekali nelayan kalau turun ada hasil. Saya mandi di kampung saya di sebuah pertemuan antara laut dengan sungai. Nah, kalau mandi kamu bisa lihat orang-orang yang pulang dari melaut, pulang dari mencari ikan, akan ketahuan orang-orang nelayan yang mendapatkan hasil. Mereka mendayung sambil menyanyi, mereka berseru. Kalau tidak berhasil, diam aja, kelihatan sekali. Biasanya nelayan kalau pagi menghitung ikan, menjual, mulai memisahkan mana ikan yang kecil dan yang besar, tangkapan sepanjang malam. Tetapi kata mencuci jala itu berarti gagal total, kegagalan. Tidak ada satu ikan yang didapat. Nah, Yesus datang kepada nelayan ini, tidak ada satu hasil. Padahal Petrus adalah seorang nelayan yang handal, terkenal, punya pengalaman. Seluruh laut Galilea, danau Galilea
Dia tahu di mana tempatnya ikan-ikan itu. Dia tahu persis. Tapi heran, tidak ada hasil satu pun, tidak ada. Tiba-tiba di ayat yang ketiga, Tuhan naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu dari sini, dan menyuruh dia menolakkan sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajak orang banyak dari perahu. Ini bisa kemungkinan kalau ada orang melakukan begitu bisa jengkel karena tidak ada hasil, atau perahu dinaikin disuruh tolak ke laut, bisa jengkel. Tapi pelajaran pertama yang kita lihat di sini, kita lihat hidup Yesus. Mereka kan orang-orang yang gagal. Kalau banyak berhasil, banyak tangkapan, lantai. Tapi kita melihat di sini, kalau orang punya uang banyak, banyak sekali teman, banyak orang mengaku keluarga, banyak orang mengaku famili. Saya masih ingat sekarang Pulau Sragen kedapatan hasil emas yang banyak di lainnya. Nah, saya datang karena disuruh oleh Ketua Kadin Bapak Roni Tanus mengirim uang mancer, cepat datang, tanah Papa melimpah emas. Nah, saya datang dengan tidak masuk mencari emas. Saya langsung pergi di kampung lainnya. Dari kampung itu kami sejalan kaki jauh di pinggir sungai. Tanah Papa saya besar, dari pinggir sungai sampai ke atas gunung. Begitu banyak orang dari Sulawesi Utara, bahkan dari Papua, Ternate yang datang mengadu nasib untuk mendulang emas. Ketika saya tiba di lokasi tempat Papa saya baru tahu bahwa Papa saya punya tanah sebesar itu. Saya tiba di sebuah pondok, saya duduk di pondok yang besar. Tiba-tiba orang begitu banyak datang, panggil Om Ancel, ada yang panggil Papa Ade, ada yang panggil Papa Ara, ada segala macam panggil. Kenapa? Padahal saya tidak kenal orang itu. Saya tanya dari mana? Kami dari Binala, kampung kecil. Kami dari sini. Padahal dulu mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Setelah tahu saya ada pemilik tunggal dari tanah itu, mereka datang. Saya tanya, saya bilang, Om, keluarga bagaimana kita? Keluarga Papa Neta. Papa Neta punya nenek, kawin dengan saya punya kakek, punya adik, dapat anak. Nah, saya turun keempat. Saya sudah nggak tahu. Ada lagi. Saya bilang, tante, keluarga bagaimana kita ini? Dulu saya tinggal di Tamako di sana. Saya tidak tahu kalau tante keluarga saya. Keluarga Bapak Neta. Bapak Neta punya kakek dengan saya punya nenek, masih famili. Bagaimana hubungannya famili? Pokoknya yang diceritakan tidak masuk akal. Semua mengaku saya famili. Udahlah, karena pendeta saya ngaku, oh iya famili, iya. Benar orang Jakarta bilang, ada uang abang saya, gak ada uang abangku tendang. Begitu banyak. Waktu terkumpul hampir 200 orang. Lahan itu satu saya sampai lahan untuk kakak saya di Poso udah gak ada. Semua sudah direbut. Nah, kalau di pinggir sungai itu banyak. Lalu Bapak Roni Tanus Mancil, dia panggil namakan saya adik. Dia bilang, Mancil, kamu copot hati pendeta di sini. Di sini mesti pakai tangan besi. Kalau kamu datang pakai hati pendeta, nggak dapat sedikit. Saya bilang kepada Pak Roni, saya panggil kok, saya bisa dicopot hati rumah saya. Dan menyatu dengan
jiwa raga. Biar saya tidak ketemu, saya tidak dapatkan emas, tapi saya tidak akan copot. Dia bilang, lalu Bapak Roy bilang, tolong perjuangkan. Kalau kamu nggak mau, kasihan. Kakak dan adik perempuan, usahakan biar mereka pulang dapat. Saudara bayangkan, sementara dulu di gunung itu sama lihat butir-butir emas di bawah. Kami kumpul, kakak saya kumpul, bisa dapat 3 gram. Bayangkan, hanya begitu banyak sekali. Kali setengah meter emas itu sudah berubah kayak padi dan kuning. Bayangkan saudara, begitu banyak, luar biasa. Nah, kembali lagi, kalau kita berhasil, banyak orang mau berteman dengan kita. Tapi coba perhatikan dan dunia bisnis seberapa banyak. Kalau orang yang gagal, jangan orang mau dekati, jangan orang mau berteman. Tapi kalau orang ada uang, begitu banyak teman, banyak laku keluarga, banyak laku famili. Dari kisah ini saya mengambil saudara bahwa saya bertanya, siapa sih yang mau kenal, yang mau berteman dengan orang yang gagal? Tidak ada. Siapa yang mau berteman dengan orang yang seakan-akan masa depannya sudah tidak ada, gagal? Tapi kalian di sini beda Tuhan. Kalau saudara punya uang sekali, sudah punya banyak sekali orang yang datang. Orang bisa-bisa kalau saudara gagal, saudara telepon, orang nggak mau angkat, orang nggak mau terima. Nah, sudah lagi jatuh, sudah tidak punya apa-apa. Jadi kismin sudah. Bukan cuma miskin, kismin. Kismin itu nggak punya apa-apa. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak demikian. Yesus baik. Dia datang kepada perahu yang gagal. Dia datang kepada orang yang sudah tidak punya masa depan, orang yang gagal, orang yang tidak punya hasil. Namanya Simon. Dia datang, saudara. Jadi pelajaran berharga dari kita lewat firman Allah, bahwa mari kita dekat dengan Tuhan. Kalau sampai kita berhasil, sudah dulu masih saya khotbah di mana-mana, saya yang seorang penginjil yang tahu. Pada waktu pemakaman Pendeta Abon Datu, ada seorang hamba Tuhan bicara bahwa hamba Tuhan ini Pendeta Abon Datu ada seorang penginjil dari tahun 70-an, 80, 90 kemana-mana. Dan saya kaget, saya lagi lihat di medsos, dan ada satu pendeta lagi sekarang dari pendeta Manca Maniku. 2 penginjil ini setiap kali weekend KKR di mana-mana. Nah, tapi sekarang jarang orang telepon saya kecuali minta uang. Dulu begitu banyak yang telepon, Om kapan kesini, Om kapan kesini. Sekarang nggak ada yang undang lagi. Ya. Tapi saya baca ayat ini, saya dalam kesendirian saya jadi kuat. Saya jadi terhibur. Walaupun dulu hampir tiap hari telepon saya bunyi, sekarang udah 3 hari gak bunyi sama sekali, kecuali bunyi SMS. Tidak ada yang bunyi. Tapi saya lagi baca Lukas 5 ini, saya nangis. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Dalam keadaan yang tidak berdaya ini, Tuhan masih mau dekat dengan saya. Tuhan mau berteman dengan saya.
Tuhan datang kepada Petrus yang tidak punya pengharapan. Mereka tidak dapat apa-apa, saudara. Tidak ada satu hasil. Bayangkan nelayan-nelayan di sebelahnya mereka melihat orang keluarkan ikan. Kalau di Manado saya nginep di hotel Sulawesi Lebes, belakangnya sungai. Tiap pagi saya keluar dari lantai 4, lihat orang nelayan mengeluarkan ikan. Begitu banyak. Tapi puji Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus pinjam perahu. Apa yang diajarkan saya tidak tahu. Alkitab tidak ceritakan. Tapi Tuhan duduk mengajar orang mana di atas perahu. Dia tidak berkhotbah, mengajar. Ya, dia adakan PA, pelajaran di Alkitab. Saya berdoa supaya Edward buat hari ada PA di gereja kita. Kenapa Yesus banyak mengajar daripada khotbah? Ia mengajar lebih banyak daripada berkhotbah. Coba lihat di 4 Injil, dia banyak mengajar. Nah, di ayat yang keempat kita baca, Andre baca, Lukas 5. Lukas 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah selesai berbicara, mengajar tidak tahu berapa lama, dia datang berkata kepada Simon. Dia berkata begini, ajaran saya sudah selesai. Bayar ini dan bubar semua, pulang ke rumah. Ketika orang mulai bubar, dia ngomong sama Simon yang perahunya dipinjam. Perahu dalam Alkitab, cerita ini mempunyai arti 2 hal. Pertama, perahu berbicara hidup kita orang Kristen. Dan kedua, perahu ini berbicara bisnis kita. Perahu berbicara hidup kita. Dan kedua, perahu ini berbicara tentang bisnis kita. Karena perahu itu dipakai untuk menangkap ikan, maka perahu-perahu itu bisa daripada hidup kita dan pekerjaan kita. Yesus sudah pinjam itu perahu, dan sekarang dia ngomong kepada orang yang punya, yaitu Simon. Ada sebuah ayat yang saya ingat dan surat Amsal Sulaiman, orang yang mengasihani orang miskin. Orang yang mengasihani orang miskin itu memberi pinjam kepada Tuhan. Kalau saudara memberi pinjam kepada Tuhan, Tuhan tidak mau hutang, dia pasti bayar cash beserta bunga-bunganya. Boleh saya katakan, Tuhan tidak mau hutang. Saudara kalau berbuat baik, pakai uang 100, kita makan uang di restoran, kita beli sate babi, 1 kali makan habis 100.000. Saya pernah diajak makan bakmi di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Setelah bayar hampir 200.000, padahal hanya kami berempat. Bakmi Gajah Mada enak tenang. Itu kalau Anda makan bisa 7 porsi. Itu kalau bisa, kalau Rani mau makan cocok sama Andre. Uang itu kita pakai habis akhirnya. Kita beli ini, beli itu habis. Tetapi kalau apa yang kita punya uang, berkat yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan, saya mau katakan tidak pernah hilang.
akan dikembalikan kepada kita. Alkitab berkata dalam Lukas pasal yang 6 berkata, beri maka engkau akan diberi. Gambaran dari Yesus datang kepada Simon. Dia mulai berbicara kepada Simon. Ia sudah memberi pinjaman perahu sama dia. Siapa yang memberi sama Tuhan, Tuhan perhatikan. Kata Tuhan, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalan untuk menangkap mereka. Di ayat yang ketiga diminta perahu ditolak sedikit dari darat, dari pantai. Dan terjemahan yang lain, saudara, disuruh menjauh sedikit ke tengah, nanti sedikit, bertolak ke tempat yang ke dalam. Kata bertolak adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Dan bayangkan, sudah tidak punya hasil, tidak ada sesuatu, semalam capek, sekarang disuruh bertolak, harus keluarkan tenaga, mulai maju. Tapi di sini Tuhan mengajar kepada Petrus, jangan galau, berdiri, tolak hidup. Nah, Tuhan mau kita hari-hari ini, walaupun kita dikurung oleh virus pandemi, mari kita maju terus, kita bertolak ke tempat yang dalam. Tapi mungkin ada yang berkata, kita pasti berhasil. Ada satu rahasia keberhasilan, yaitu menurut. Rahasia dari kita berhasil, nurut. Apapun yang kita sedang alami sekarang, nurut aja. Tidak usah pikir apa saja. Mungkin dalam keadaan galau, dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan kita sebentar lemah, nurut aja. Asal kita nurut firman Tuhan, kita pasti berhasil. Amin. Saya dalam pengembaraan dari Moro sampai saya mengukur jemaat dari kata nurut. Kalau ada jemaat yang nurut aja apa kata firman Allah, tanpa kita doakan, pasti berkat Allah mengalir. Ya. Kita boleh nyanyi, kita boleh berlompat-lompat, tapi kalau kita tidak menurut, kita tidak dengar-dengaran. Ada sebuah nyanyian, kalau saya mau pergi, kalau saya mau senang, adalah satu jalan yang dengar. Kalau sudah baca di kamus, tidak ada kata dengar-dengar, tidak ada. Itu hanya bahasa di Pentakosta, dengar-dengar, dia penurut. Sebentar, otomatis kali berkabut. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah haleluya karena kaget. Jadi mulut enggak, dengan dengaran enggak. Sederhana. Yang kecil karena tahu yang kecil, udah. Menurut saja pasti Tuhan akan berkati. Ada dua suruhan Tuhan. Suruh pertama, coba perahu ketenangkan sedikit. Nah, Petrus baru yang kedua kali, sekarang aku mau bikin mujizat. Sekarang yang kedua, kamu bawa ke tempat yang dalam. Tidak masuk akal, saudara. Tidak masuk akal. Itu sebabnya setengah
Petrus protes. Petrus ngomong tentang kemahiran dan berkata, Guru, semalam-malaman saya sudah menangkap ikan dulu. Semalam-malaman kami kerja keras. Semalam-malaman kami berusaha menangkap, tapi tidak berhasil. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Apa artinya gelar nelayan tapi tidak ada hasil? Apa artinya perahu gede tapi tidak ada ikan? Apa artinya jala bagus tapi tidak dapat ikan? Apa artinya spirit hebat tapi pulang tidak membawa ikan? Saudaraku, Petrus sudah hopeless, sudah kehilangan pengharapan. Aduh Tuhan, sepanjang malam tidak dapat apa-apa, sudah susah payah. Ia adalah seakan-akan Petrus tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Tapi dia panggil Yesus, Guru. Orang tua bilang Lao Tse, Guru. Guru itu yang digugu dan ditiru. Kalau boleh dia katakan, Guru, saya ini udah capek. Tadi malam tidak tidur, kerja terus. Tapi sekarang kan Engkau yang nurut, dan Engkau yang katakan saya mau nurut. Nah, kita mau lihat rahasia kedua. Walaupun dalam pikiran saudara tidak masuk akal, saya tahu di pikiran Petrus tidak masuk akal. Ini kata Tuhan. Ini nomor 17. Tapi yang pertama harus turut saja, pokoknya yang Tuhan suruh aja kita mesti kerjakan. Dorong ke tempat yang dalam. Mulai berlayar, mulai labukan pukat menangkap ikan. Labukan pukat, tebarkan jalan, lempar, tebarkan jalan. Kerugian yang satu malam, kecapean yang satu malam, 12 jam akan tergantikan setan itu. Kalau kasih kalau saya mau rekening bagus, saya sudah hilang khotbah saya gara-gara ini. Tuhan akan menunjukkan kepada Petrus, Petrus, sekarang kamu gagal, tidak dapat hasil. Tapi kalau kamu nurut, kamu dengar perkataan, kamu akan berhasil. Tapi sebenarnya logika Petrus, dia tidak percaya, dia tidak yakin, karena Petrus adalah seorang nelayan yang hebat, ya, nelayan yang handal, yang dikagumi, saudara-saudara. Memang laut Galilea banyak ikan. Nah, beberapa kali kami makan ikan Simon Petrus. Ini orang Israel jauh sekali menemukan ikan itu, ikan Simon Petrus. Padahal sudah, kalau di sini sudah hanya mujair, tapi lakunya luar biasa. Saya bilang, kalau ikan begini banyak di Blitar, di Ngoro banyak. Tapi itulah Yahudi. Nanti satu waktu Eber ke Israel. Nanti satu waktu Andre ke Cinere. Bilang amin Andre. Cinere itu di sebelah Poso. Nah, saudara mau berhasil,
nurut firman Tuhan. Haleluya. Sederhana kok untuk hidup diberkati. Nurut ada sama Tuhan, nurut perintah Tuhan. Apalagi sekarang lagi COVID-19 merajalela, nurut aja. Ya. Setelah Petrus melakukan bukan ini, belum pernah dia punya pengalaman, belum pernah dia dapat ikan sebesar sebanyak itu, sampai dia panggil perahu yang di sebelah untuk datang menolong. Ya, dia tidak panggil, dia hanya ngangkat kepala sini datang. Apalagi tangannya dia tidak begini. Kalau begini ikan di tangan kelepas, dia hanya pakai kepala datang sini, memberi isyarat pada teman-teman di perahu yang lain supaya datang membantu. Dan mereka itu lalu bersama-sama, kedua perahu itu diisi dengan ikan, hampir tenggelam. Dan ada mereka bekerja sama-sama. Ada lagu nyanyian lagu lama, kau kerja sama-sama, 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 lalu kerja sama-sama, senanglah hati, kerjaku semuanya bagi Allah. Kalau kerja sama-sama, senanglah hati. Ada beberapa lagu. Sementara saya membaca ini, saya ingat lagu-lagu yang lama. Kita tidak bisa kerja sendirian, tidak bisa, harus sama-sama. Itulah selama melayani saudara, kayak dari Ngoro, ada pengerja-pengerja jemaat kecil, terpengaruh sampai 8 orang, sampai hamba-hamba Tuhan di sekitar heran, pengerja itu bertahan sampai di sini. Mengenai pengerja banyak, saya senang kerja sama-sama dengan pengerja, senang supaya mereka dapat belajar, ya, untuk bekerja sama-sama. Ada gembala-gembala kecil yang membantu. Mereka kerja sama-sama, makan sama-sama. Apa yang saya makan, pengerja makan. Ada sebuah gembala daerah Jawa Timur, makan sendiri dengan istri. Kalau pengerja makan, dikasih piring kaleng, bukan piring pecah, piring kaleng. Jadi dengan keras pengerja itu. Ada pengerja Henny Pulus katanya, aduh cek, hampir kami tidak bisa tahan. Dididik, saya tidak sebut nama pendeta besar ini, ya. Tapi saya dididik oleh pendeta Joa. Kalau makan sama meja yang ada di Ampana dulu itu sekitar 10 meter panjang, penuh dengan anak-anak muda yang dia tampung. Mereka membantu Simon untuk membawa ikan-ikan itu sampai hampir tenggelam. Semalam malam kosong, sekarang penuh. Sudah luar biasa. Semalam malam mereka tidak berhasil. Dalam waktu sekejap saja semua kelelahan hilang. Maka melihat ikan yang begitu banyak. Sekarang yang menurut kepada firman Allah, menurut kepada Tuhan, hidup kita akan diberkati. Mari para pengerja miliki satu hati, nurut aja, ikut aja. Jangan ada hati yang membangkang. Nah, kita lihat di ayat yang ke-8, hidup Petrus. Baca ayat ini.
Victor. Dan yang 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Ketika Petrus terperangah melihat hal yang besar, dia lari tersungkur di depan Tuhan dan berkata, dia datang kepada Tuhan tersungkur, tidak berani menatap, tidak berani menyebut guru. Dia bilang, Tuhan, Yesus bukan manusia, Yesus bukan nabi, Yesus bukan guru yang baik, dia bukan nabi, tidak, tapi dia adalah Tuhan. Mana ada sih manusia bisa mengadakan? Jadi tidak ada menjadi ada. Tidak ada. Waktu kami dengan Hebor ke Australia, kami pergi di sebuah tempat, lupa kami tidur. Pagi-pagi kami bangun jalan di pinggir pantai. Ada 1-2 orang kakak beradik itu mulai datang dari menjala. Berarti mereka pagi-pagi jam 4 sudah di situ. Ikan banyak sekali. Mereka datang. Tidak ada manusia yang bisa bikin begini. Itu hanya ada dari Tuhan. Tidak ada. Ya. Tidak ada orang saudara kita kalau kita berkata kun fayakun, apa artinya Gideon? Kun fayakun, apa artinya? Wid. Dari tidak ada menjadi ada. Gak ada manusia begitu. Kalau Yesus bukan Allah, mana bisa? Dia bisa jalan di atas air. Dia bisa melakukan 5 roti dan 2 ikan, membuat 5.000 orang kenyang. Dia bilang kepada pohon ara, keringlah, jangan ada buah lagi daripada pohon itu jadi kering. Mana ada orang yang bisa menghentikan angin gelombang? Diam, gelombang menjadi diam, berhenti. Hanya Tuhan. Petrus terbuka matanya. Ini adalah alasan dia tidak memanggil nabi, tidak memanggil guru. Tapi ayat yang ke-8 ada satu hal yang saya akan tanya sama saudara. Coba lihat kisah ini. Coba ayat 8 dan 5. Mari kita renungkan ayat ini. Dia bangun, Tuhan, tinggalkan saya Tuhan, karena aku gak layak bareng-bareng sama Tuhan. Kenapa? Aku ini orang berdosa. Saya mau tanya pada para pengerjaan, coba cari dosa apa yang dilakukan Petrus. Petrus belum menyerahkan Yesus waktu itu. Petrus tidak memaki, tidak membenci. Dia belum memotong kuping seorang naskah. Belum. Kenapa sampai dia berkata, tinggalkan aku Tuhan, aku seorang yang berdosa. Sebab dosa Petrus apa? Tidak percaya. Dosa Petrus dalam cara berpikir. Sudah semalam-malam aku bekerja. Orang yang ngomong begini sama Tuhan, itu orang yang tidak percaya. Sudah semalam-malam sepertinya saya kerja, tidak dapat hasil. Itu benar dia tidak percaya. Ini dosa Petrus. Ya, di pikirannya dia. Tapi Tuhan bilang, bukan semua dengan berat hati. Karena engkau yang menyuruh aku lakukan. Menurut, tapi iya atau sedikit ragu, was-was, tapi akhirnya Tuhan lakukan mujizat.
Bukankah kita sering berdosa begini? Kita sering bertanya kepada Tuhan, berapa lagi Tuhan kita masih mengalami? Berapa lama lagi kita mengalami pandemi COVID-19 ini? Sampai kapan Tuhan kami bangsa kami harus menderita begini? Sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan pergi? Dan mari kita taruh dalam hati kita, nggak usah tanya sampai kapan, kita percaya aja pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Kalau sampai kita punya pikiran begini, makanya Petrus katakan, tinggalkan saya nggak cocok jalan sama-sama Tuhan. Lalu jawab Yesus. Mari kita lihat ayat 9 mengakhiri firman Allah. Ayat 9 Gideon baca. Lukas 5 ayat yang ke-9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kemungkinan saja saya berpikir begini, kemungkinan selama jadi nelayan belum pernah Petrus mengalami hasil sebanyak ini. Sebab yang tadi bukan hanya Petrus, semua teman-teman termasuk Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedus takjub dengan perolehan ikan, hasil ikan yang luar biasa banyak. Saudara, dengar baik-baik pesan dari Tuhan. Dengar baik-baik apa yang sudah dapat dari Tuhan di hari-hari yang lalu. Dengar, saya katakan, apa yang kita sudah dapat hari-hari yang lalu, ada berkat hari yang lalu dari Tuhan. Semua itu belum seberapa, itu belum apa-apa, itu baru gerimis saja. Mari kita percaya, kita akan melihat Tuhan sediakan berkat yang luar biasa asal kita nurut saja. Saya yakin Tuhan menyediakan kepada GPDI Masjid berkat yang hebat, berkat yang dahsyat. Dalam bahasa Inggris dipakai kata astonishing, kata takjub dipakai. Astonishing dia bengong, melongo, aduh kok kayak gini ya. Astonishing itu melongo, bingung, melongo karena melongo di sini bukan bloon, tapi melongo di sini adalah kagum akan perbuatan tangan Tuhan. Hebat, luar biasa. Coba Tuhan berkata kepada Petrus, jangan takut. Jadi kita lihat masih ada yang lebih besar dan Tuhan membuat. Sekarang Petrus, kamu dapat ikan yang mana? Tapi mulai sekarang, kamu yang mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Dalam bahasa Inggris dipakai, saya mau pakai engkau. Pertama, coba tebarkan jalan, sebuah tangkapan yang dahsyat, luar biasa. Aduh Tuhan, tinggalkan saya ini orang berdosa. Banyak pikiran yang tidak baik. Tapi ada pelajaran berharga kita, bahwa nanti kita juga akan alami hal yang demikian. Beradan berikut Yesus mengerti keadaan saudara dan saya. Tuhan tahu keadaan kita. Kita tidak usah ngomong sama Tuhan. Jangan ada yang berdoa begini, Tuhan saya banyak kekurangan. Udah Tuhan tahu saya banyak kekurangan. Ada kadang-kadang kita berdoa, anak sendiri, dia berdoa begini, Tuhan saya ini lemah, saya ini tak manusia dan otot saya terdiri dari urat. Siapa yang ngomong otot tidak ada kawan? Nggak ada. Nggak usah ngomong begini sama Tuhan.
Tuhan kita binasa. Udahlah, dan ngomong lagi sama lu ngangsat sama Tuhan, kami akan binasa. Udah Tuhan tahu. Jangan bilang lagi karena doa Tuhan, kami ini manusia biasa. Siapa bilang manusia super? Memang biasa, terdiri dari daging dan tulang. Apa terdiri dari plastik, besi? Memang sudah. Lalu ada lagi, Tuhan jadikan saya lilin yang kecil. Dan berdoa begini, lilin yang kecil saja. Jangan berdoa begini. Sebab lilin yang dikecil disukai anak kecil hanya untuk urusan-urusan yang kecil dan ditaruh di kamar kecil. Jadi saudaraku, jangan jadikan lilin kecil. Kalau kita kata Tuhan sekalian kamu terang dunia. Jadi bukan lilin yang kecil. Kembali kepada firman, jangan takut meleskan engkau menjadi pencala manusia. Dan lihat isi hatinya Tuhan Yesus. Semua berkat yang dia demonstrasikan kepada Petrus hanyalah lompatan, hanyalah batu loncatan untuk Tuhan memakai Petrus menjadi penjala manusia. Dan ingat di Kisah Rasul pasal yang ketiga, sekali khotbah Petrus 3.000 orang bertobat. Waktu Taurat diturunkan dari bukit Sinai, 3.000 orang yang binasa. Tapi waktu rahmat jatuh turun, yaitu Roh Kudus turun, 3.000 orang selamat. Saudara, ini berkat yang luar biasa. Kalau saudara dapat berkat, ingat, kalau saudara dapat berkat yang besar, berkat itu punya tujuan. Dan harus ingat apa tujuannya. Tuhan memberi berkat kepada kita hanyalah sebuah lompatan. Tuhan memakai Simon menjadi penjala manusia. Nah, bayangkan satu jiwa bertobat, sesi surga bersukacita. Ada sebuah ayat, kita harus hafal ayat ini. Markus 8 ayat 36, sama-sama kita baca dengan kuat. Kita hamba Tuhan. Markus 8 ayat 36 harus tertanam dalam hati kita. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa artinya ribuan ikan, ratusan ikan yang dapat dengan satu jiwa? Maka itu dikatakan pada mereka dengan menghela perahu-perahu ke darat. Mereka pun meninggalkan langsung. Dan bayangkan, mereka tidak pusing lagi dengan ikan yang itu, tidak pusing dengan hasil, langsung mengikuti Yesus. Itu sebab pada waktu kebangkitan Tuhan berkata bahwa aku mendahului kamu ke Galilea. Kenapa harus Galilea? Mengingatkan pada Petrus pertama kali. Petrus waktu dapat tangkapan ikan yang sebanyak, kamu tidak urus, kamu tidak jual dulu. Itu ikan dibiarkan, mereka langsung ikut Tuhan. Sekarang waktu Tuhan mati, 7 murid kembali ke pekerjaan yang lama. Tapi Tuhan bilang, aku akan pertadakan pertemuan perdana dengan kamu di Galilea. Mengingatkan mereka cinta mula-mula, mengingatkan mereka bagaimana mereka mencintai Tuhan dengan tidak menghitung harga. Semua ditinggalkan, tidak pernah titip ini titip itu. Kenapa mereka tahu harganya Yesus? Yesus bukan hanya untuk disembah, bukan untuk dikagumi, bukan hanya untuk ditepukin tangan, bukan hanya untuk dinyanyikan, tapi harga Yesus
untuk kita harus mengikut dia seumur hidup. Ada sebuah nyanyian waktu Natal dinyanyikan di sini, waktu Hyper mengikuti Bapak Firman. Lagu ini dikarang oleh seorang putra raja di India. Coba kita nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini dikarang mendadak oleh seorang putra raja. Cerita singkat yang cerita, saudara, ini putra raja di istana. Satu waktu dia dapatkan Alkitab, dia baca setiap malam. Dia dapatkan sesuatu yang bekerja. Nah, habis dia baca, dia tidak simpan di laci, di lemari, tidak, tapi dia taruh, dia jahit itu kasur, dia sobek, dia taruh dalam kasur, dia jahit lagi. Begitu. Nah, kita lihat firman itu mengubah hidupnya. Orang-orang di istana mulai senang. Kenapa putra raja ini jadi baik, berubah sekali. Tetapi akhirnya ketahuan juga dia mulai satu waktu kasur-kasur ini jemur. Nah, dulu kan pakai memukul kasur. Terus dia kaget, pukul ke bunyi lain. Dia pegang, loh, kayak buku. Pelayan ini sudah membuka, melihat ada jahitan, dia buka. Dia lihat Alkitab, sudah tahu dia bawa ini, dia serahkan kepada raja. Akhirnya dipanggil putra raja ini, diadili. Kamu dapatkan apa ini? Sekarang aku adakan pengakuan. Iya, daulat Tuanku, saya membaca Alkitab, dan Alkitab itu sudah merubah saya, merubah hati saya. Saya sudah ambil keputusan mau percaya Tuhan. Betapa keramnya raja ini. Dia kasih kesan. Ingat, kalau kamu akan nanti dipancung kepala. Dipancung kepala. Sekarang adakan pengakuan, berlutut, adakan bahwa kamu tidak jadi Kristen, tetap sebagai seorang suku Kurdi, tetap mengikuti pelajaran orang Hindu. Nah, akhirnya saudara diberi kesempatan. Tenang, dalam sidang di istana itu semua hening mencari tahu apa. Seluruh peserta, seluruh orang-orang istana kasihan sama dia, sebab baik sekali. Akhirnya dia bangkit, beberapa menit itu dia bangkit. Dia peluk kaki sang raja. Dia bilang, ayah, saya cinta ayah, tapi saya cinta Tuhan. Dia tendang dia, terjengkang. Dia berdiri, dia peluk hati mamanya, dia peluk kaki mamanya. Nah, wanita tersentuh, dia peluk itu. Nah, ada satu syarat. Permaisuri memohon satu saja permintaan kepada raja dalam 1 tahun, 1 anak. Dia katakan, dia berdiri, saya mau pakai hak ini, memintakan satu permintaan saya kepada baginda raja.
jangan dipenggal kepalanya. Anak kiri saya yang melahirkan. Sembilan bulan saya sayang dia. Jangan dipenggal kepalanya. Usir saja. Usir dari istana. Copot semua yang ada padanya. Akhirnya raja, karena ini adalah permintaan permaisuri, akhirnya anak ini tidak jadi penggal kepalanya. Semua yang ada, baju, tinggal baju dalam, semua dicopot. Dia kehilangan ahli waris, semua. Nah, waktu dia peluk ayahnya ditendang lagi, tapi dia peluk ibunya. Seluruh istana menangis. Ketika dia jalan pulang keluar, dia dapatkan lagunya, dia karam. Dia nyanyi dalam bahasa India. Bahasa Kusti, we make this, we make today. Ini bahasa India, jangan ketawa. Bahasa India bikin-bikin. Dia jalan, orang menangis. Terkenal lagu itu, mengikuti Yesus. Keputusan, tidak ada yang berubah. Dia pergi ke Rimah keluar, nggak keluar sampai mati pun raja tidak tahu. Dan lagu ini sekarang memberkati sekian banyak orang Kristen. Nah, keputusan kita semua sekarang mengikut Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Jangan mundur. Jalan kita keluar, walaupun berat, walaupun susah, walaupun tidak sama dengan teman-teman kita, sudah dapat jabatan di luar, sudah kaya, kita tidak. Jangan menyesal. Keputusan saudara, keputusan yang paling indah Tuhan mau pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terus saja mengikuti. Langsung Petrus tinggalkan semua, ditinggalkan hasilnya, ditinggalkan ekonominya, orang tuanya, dia tidak pamit lagi. Saya sebenarnya waktu berangkat dari Poso naik kapal, nah dari pelabuhan saya mesti naik perahu kecil ke kapal. Sementara saya berjalan, lalu teman saya namanya Heyeskel bilang, muncul, dia kasih mama saya pingsan. Dari umur sejak di SD, papa saya sudah meninggal, mama saya yang didik saya. Hampir saya balik, hampir saya jadi ikut kelas 2, hampir peperangan yang luar biasa. Tapi saya tegarkan hati saya tidak melihat lagi ke pelabuhan, saya melihat ke kapal yang mana. Saya naik, hampir saya di kapal sama tujuh. Hampir saya mau berenang ke depan, melihat orang tua, ibu pingsan, digotong oleh kakak ipar saya, polisi, digotong, dibawa ke rumah sakit. Hampir saja, tapi saya tegarkan, berikan bandeng ke tatu, saya menatap ke depan, saya melihat ke depan, sampai pun mama saya meninggal, saya tidak bisa melihat jasadnya, tapi saya tahu dia ada di sini. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku taikkan, ku taikkan. Hamba telah jadi pengajamu, kalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhan.
selama hamba masih bernafas. Mari bangkit berdiri. Hamba tetap jadi pengerjamu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhan. Jangan sesali keputusan. Jangan. Hal yang saudara ambil adalah hal yang paling berharga. Sampai nyawa terlepas. Sekali kita melayani, jangan mundur. Banyak hambatan, banyak perangkap iblis. Kita minta Tuhan pegang tangan kita, menuntun kita dengan tiang awan, tiang api. Dan saya yakin kalian hamba-hamba Tuhan akan Tuhan pakai lebih dari sana. Tuhan pakai dengan rasa. Kita tidak tahu hidup ke depan menjadi apa. Jangan atur hidup, biarkan Tuhan yang atur. Kalau saudara mulai atur, saya mau begini, saya mau begini, Tuhan lepaskan. Sekali saya menggunakan diri, terus layani Tuhan sampai mau datang. Sekali tetap dengan Tuhan. Yakinlah orang-orang tuamu ada pasti sama dengan saya. Tuhan akan urus, Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Kamu malam Yesus. Tuhan, sampai akhir hidup kami tetap dengan keterbatasan kami melayani. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Nanti saudari Kristen berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanah-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu,
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan anugerah, memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, terima anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Pulang, biar minggu ini nikmati berkat Tuhan. Kami terima berkat itu dalam nama Yesus. Semuanya diberkati, katakan amin. Puji